Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya penulis ini ya, ketika memilih motor itu kalau untuk yang praktis, sederhana, gampang gitu ya motor matic ya. Dan sekarang ini kalau beli motor, kalau mau yang non motor matic itu pilihannya cuma bebek kencang atau sport lagi. Jadi sekarang ini kalau yang model bebek sudah bebek kopling ya. Kalau bukan bebek kopling, motornya terlalu rendah lah sih. Bu saya ono enggak motor Yamaha Vega sekarang. Revo juga apakah masih ada? Supra X 125 apa masih ada? Motor Suzuki apa? Shogun mungkin nggak ada. Smash apa sih ono embo? Yang jelas masih ada itu ya Suzuki Satria, MX King, Supra GTR, Sonic, yang entah mengapa kok pakai kopling. Padahal enak yang nggak pakai kopling ya, simple, sederhana, yes. Gak kesel tangan nih. Enaknya bebek itu apa? Duduknya itu cenderung tegak, bukan apa pola merunduk ya. Sebenarnya juga dibilang merunduk ya tergantung merek. Kalau yang GSX sama R15 ya merunduk. Kalau yang CBR ya masih termasuk tegak, karena sama pabriknya sengaja dibuat tegak. Ya tapi rasanya ya kalau motor lagi itu sudah tidak lagi dijadikan sebagai motor touring lagi ya. Orang kalau touring, kalau duduk tegak-tegakan lebih seneng naik motor matic. Penyebabnya karena ya wis simple, nggak perlu macem-macem, terutama karena kondisi jalan yang ya banyak yang macet ya, banyak yang berhenti-berhenti, banyak yang memaksa untuk oper gigi. Harusnya motor bebek yang tanpa kopling itu enak karena ya gantinya pakai kaki. Dan keunggulannya motor bebek yang tanpa kopling itu adalah kalau motornya berhenti nggak perlu nginjak kopling, nggak perlu betot koplingnya. Tanpa kopling motor masih bisa nyala mesinnya, gak mati. Kalau yang pakai kopling, mesin idle, nggak mau jalan, karena ya mau nggak mau giginya harus nancep ya. Entah kenapa kok kelas bebek non kopling itu jadi makin langka ya, padahal ya simple. Mungkin orang-orang itu kadung berpikir kalau bebek sport harus pakai kopling. Padahal ya bebek tanpa kopling juga ya masih bisa lah melakukan semi yang pakai kopling tersebut. Kalau motor lagi ya jelas lah ya, kopling jadi salah satu bagian yang kalau orang sudah naik motor matic, pindah motor kopling itu males kalau jalannya macet. Kalau punya dua motor jarang banget naik motor lagi gitu ya. Tapi motor lagi tetap ada daya tariknya ya, yaitu kalau misalnya jalannya nggak begitu macet dan ya bisa leluasa memainkan gigi. Jadi bukan yang untuk kecepatan konstan ya, tapi yang kecepatan nggak konstan apapun situasinya. Kalau soal kenyamanan dan lain-lain itu tergantung selera, itu tergantung model. Sulit
disimpulkan dari satu. Motor bebek ya bisa memberikan ya sensasi mirip-mirip motor lagi ya, yang motor bebek tanpa kopling tentunya. Kalau bebek pakai kopling ya wis padha ambek motor lagi sing duduke tegak lah udah baik. Nah, penulis ini asli ya beli motor Matic itu lebih karena ketersediaannya, juga bagasi ya. Bagasinya motor bebek gak ono sing gede ya. Mungkin ada helm in tapi yo saya tetap cilik Satu hal yang menulis sangat nggak suka itu ya, karena kalau untuk pemakaian penulis yang namanya rantai itu gak awet. Yang membuat penulis apresiasi motor Matic itu selain dari bagasi, karena ya penulis kebetulan motor Matic awal-awal itu yang bagasinya nggak begitu besar, bagasinya nggak begitu beda daripada motor bebek ya. Satu hal yang penulis apresiasi itu adalah tidak adanya kebutuhan untuk merawat rantai. Nah, jadi ya ini sebenarnya salahnya pabrikan ya. Salahnya pabrikan juga yo bisa dibilang juga salah konsumen. Salah di mananya? Salah di pemilihan desain rantai dan cover rantai. Jadi motor bebek atau juga motor lagi itu desain rantainya tidak menyertakan penutup yang komplit full. Padahal ya desain yang bagus, yang awet itu adalah ketika rantainya itu tertutup full. Jadi zaman-zaman ketika motor 2 tak itu kan rantai 2 tak awal-awal ya, bukan akhir-akhir. Rantai itu kan ketutupan full toh. Ada full nutup besi ya. Yo is ngomong seng yo silakan, tapi logam lah. Jadi nutup full itu rantai itu bener-bener awet ya. Rantai itu nggak pernah yang namanya 6 bulan sekali harus ganti, nggak pernah namanya harus melumasi tiap hari. Jadi rantai ya rantai, hanya dibuka dibersihkan hanya kalau kebutuhan servis saja. Kalau nggak servis nggak butuh. Jadi yang namanya rantai itu wis sip ya, walau dipakai kencang, walau dipakai apa, awet aja wis. Yang namanya pelumasan rantai itu hanya dilakukan misal 3 bulan sekali, itu wis cukup. Jadi ketika penulis punya motor yang bebek ono rantai nih dan rantainya tertutup, itu wis namanya pemeliharaan wis bisa dibilang minim sekali. Tapi kemudian muncul yang namanya tutup rantai sporty ya. Nah ini ya baik konsumennya maupun pabrikannya ya pada-pada gebleke gitu loh ya. Yang dari konsumen itu menganggap boleh gaya apa sih tutup rantai itu ya, nggak penting, yang penting sporty. Yang dari pabrikannya juga nggak mensosialisasikan mengapa kok motor itu mengapa kok rantai itu perlu ditutupi. Dan ya karena kegoblokan dua-duanya ini menyebabkan motor bebek itu jadi punya citra buruk gara-gara rantainya ini. Jadi yang dari dari konsumen ini ya menganggap bahwa motor bebek itu berbahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau
konsumen penumpangnya pakai kain panjang, resiko terjerat, resiko masuk ke rantai, resiko jatuh dan kecelakaan dan lain-lain, pokoknya sing ngeri-ngeri. Dan itu kejadiannya nyata, sudah terjadi dan memakan korban yang ya biasanya sharingannya ngeri. Terus di sisi lain ya, untuk pengendara yang nggak butuh boncengan, itu yang namanya rantai terbuka juga menyebabkan hal buruk. Hal buruknya adalah karena rantai ini jadi cepat cepat rusak, jadi harus dirawat. Jadi yang namanya rantai itu ya, kalau untuk pemakaian penulis itu kalau sudah kena hujan hilang pelumasannya. Jadi dibuat gaspol sekali perjalanan 20 km max ya, maksimal 20 km itu wis hilang, wis anggap aja 10 km digeber dalam kondisi hujan, itu pelumasannya sudah hilang. Ya penulis nggak pakai aneh-aneh lah ya, penulis pakai olinya juga bukan oli bekas, oli baru. Jadi karena beli oli itu mesti ono sisa ya, penulis pakai sisanya untuk melumasi rantai. Dan tetap cepat habis, cepat ya berkurang. Kalau nggak musim hujan sama ya, termasuk nggak awet juga. Biasanya ya minim seminggu sekali gitu. Tapi ya seringnya seminggu 2 kali untuk melumasi rantai, khusus melumasi rantai. Ya memang penulis ini bukan orang yang kenal dengan rantai yang ono silnya, rantai mahal ya. Gak tahu ngerasain rantai mahal, karena kalau rantai mahal kan ya nggak perlu perawatan seperti itu, cukup rantainya bersih gitu dong. Tapi ya karena penulis nggak tahu apakah ada opsi itu di motor bebek, ya penulis nggak pakai. Karena biasanya opsi rantai yang silnya itu adanya di motor lagi. Ya sayangnya keputusan pabrikan atau selera konsumen itu ya jadi salah satu yang mematikan pasarnya motor bebek. Karena kalau dilihat dari kepraktisan, sebenarnya motor bebek itu nggak begitu beda jauh ya daripada motor matic. Bedanya kalau motor bebek ada pindah giginya gitu. Untuk macet-macet ya sebenarnya antara pindah 3, 2, 1 gitu nggak terlalu ribet ya, karena tangan nggak harus bekerja juga. Saat berhenti juga nggak perlu injak kopling, nggak perlu tekan kopling, bisa dibiarkan saja gitu. Kalau males mulainya dari gigi 2 juga bisa. Itu pun motor masih bisa jalan walau ya kalau tenaga nih. Atau juga malah penulis sering lihat dulu pakai langsung gigi 4. Ya motor tetap bisa jalan walau mungkin ya rada watuk-watuk gitu ya. Tapi kan bisa jalan. Tapi ya rasanya karena rantai itu, baik dari bahaya rantai, baik dari perawatan, bikin orang wis nggak suka lagi. Ya pabrikannya sendiri ngasih motor bebek itu dibuat harganya paling murah. Padahal kalau mau rantai bisa dikasih yang model seal, sama seal. Tapi sama pabrikan wis bapak nolak, wis kasih yang paling murah sehingga ono sealnya. Jadinya nggak awet.
knalpotnya itu gel, coplok bautnya. Nah, semenjak penulis pindah ke motor metik itu, penulis jadi kayak kagum gitu loh. Karena kenapa? Rantai itu kan dulu telanjang, butuh sering dilumasi gitu ya. Jadinya bebas dari melumasi, jadinya perawatan juga jauh lebih jarang diperlukan. Dulu itu kalau rantai ini murah, resiko putus. Kalau rantainya mahal, biasanya yang kalah ya gearnya yang kalah. Jadi harus ya kadang-kadang satu set ya yang harganya ya cukup tinggi juga. Yang jadi masalah juga adalah wis kebanyakan mayoritas bengkel itu gak iso ngerti caranya ngeset kekencangan rantai ya. Jadi ketika motor dinaiki, rantainya terlalu kencang. Karena ya nyetel rantai ini enggak ketika dinaiki, tapi di sandar tengah. Sebuah standar ya yang enggak cocok diterapkan untuk motor buatan Indonesia. Jadi dulu pakai motor rantai itu, rantai bebek ya, bukan motor lagi. Itu jadi harus sering melumasi, harus sering ganti, entah gear depan, entah gear belakang, entah rantainya, yang kira-kira setahun bisa beberapa kali. Nah sekarang pakai belt, gantinya bisa 2 tahun, 3 tahun ya, tergantung dari kemampuan beltnya. Belt standar pun ya ternyata sudah cukup bagus, ya sudah bagus lah ya, karena bisa beberapa tahun gantinya, nggak kayak rantai, nggak kayak gearnya itu. Ya itu ya unggulnya motor metik, gara-gara ya dari konsumennya, dari pabriknya memilih untuk menggunakan desain rantai yang nggak awet, yang repoti. Nah coba sekarang lihatlah ya motor bebek yang kelas atas, contohnya kayak apa jenenge bebrek C110 atau apa super cup, yang super cupnya Honda itu kan ke cover semua loh rantai ini. Harusnya ya seperti itu motor bebek itu, rantai ini nutup total. Di luar negeri pun bahkan ada motor lagi yang kalau nggak salah rantainya ketutup semua. Kenapa? Ya karena itu yang bikin rantai itu awet ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.